Di langkah pertama ini kita harus menggali ulang tanah yang sudah mulai mengeras ya bosku. Tanah ini bukan pertama kali saya olah, tetapi sudah sering kali diolah. Jadi tanah yang sudah mengeras lalu diolah kembali sampai berbentuk persegi panjang seperti ini ya bosku. Kalau sudah berbentuk persegi panjang seperti ini bosku, kita akan memasuki tahap yang berikutnya. Di langkah kedua ini kita akan melakukan penaburan kapur ya bosku. Seharusnya kapur ini kita campur dulu dengan pupuk kandang, karena pupuk kandangnya sudah saya tabur duluan. Sekarang kita menabur kapur aja lagi bosku. Begitu. Taburkan yang rata ya bos, seperti yang saya aplikasikan kepada tanah yang saya olah ini. Saya memakai pupuk super dolomit merek Apone ya bos. Kalau ada yang bertanya buat apa sih manfaat pupuk super dolomit, oke, ini jawabannya. Pupuk super dolomit bisa membantu memperbaiki tanah agar kembali pada tingkat keasaman atau pH tanah yang sesuai dengan kebutuhan. Dengan disirkulasi tanah yang baik, akar tanaman bisa menyerap air dan unsur hara dari dalam tanah. Jadi itulah kegunaan pupuk super dolomit buat tanah dan tanaman kita bosku. Nah, ini bentuknya kalau kita sudah siap penaburan kapurnya ya bos. Kita akan lanjut lagi ke tahap penaburan pupuk dasar. Nah, ini pupuk dasar saya bos. Saya memakai magnesium biru ya bos. Kalau pupuk dasar ini mereknya banyak ya bos, tergantung kita maunya apa. Ada juga namanya Posca, Komplit, DGW 1616, cantik. Bukan orang saja yang cantik ya bos, pupuk juga ada namanya cantik ya bos. Kita penaburannya juga harus rata ya bos, nggak perlu banyak tapi harus rata ya bos. Seperti inilah kira-kira ratanya bos, harus rata ya bos. Nah, di tahap ini kita memasuki tahap meratakan tanah ya bos. Kita harus membuang pinggiran tanah yang berbentuk persegi menjadi bulat. Kita lakukan ini sampai benar-benar rata ya bos, agar plastik polybag kita nggak mudah sobek karena ada tanah yang menonjol. Perlu memangkasnya seperti ini bos, agar nanti permukaannya berbentuknya bulat ya bos. Caranya mudah kan bos, cuma memangkas lalu kita naikkan lagi ke permukaannya supaya solokan airnya tetap terjaga dan air tidak mudah tergenang di saat musim penghujan ya bos. Kalau selesai kita pangkas dan kita naikkan, lalu kita urut permukaannya dengan cangkul hingga merata ya bos, supaya tanah-tanah yang menonjol kita ratakan dengan cara meleserkan cangkul kita ke permukaan tanah ya bos. Nah, kalau sudah seperti ini kita bisa memasang polybagnya lagi ya bos.
Kalau kita mau memasang polybag, kita harus juga punya namanya pancang ya bos. Pancang ini gunanya untuk menahan plastik atau untuk menyatukan plastik ke tanah ya bos, agar nggak mudah ditiup angin. Pancang ini panjangnya sekitar 25 cm ya bos. Lalu kita iris sampai kecil ya bos. Nah, sekarang kita akan memasang polybag ya bos, dengan menggunakan pancang yang kita bikin tadi ya bos. Pancang dulu ujung ke ujung ya bos, supaya plastik tidak bergeser atau lari di saat ditiup angin ya bos. Kalau sudah dipancang ujungnya, lalu pancang lagi pinggirnya sampai merata ya bos. Kira-kira seperti inilah hasil pancangannya ya bos. Oh iya bos, saya bukan bermaksud untuk mengajarkan bos-bos semua ya. Buat bos-bos yang sudah tahu cara ini, ya alhamdulillah. Buat bos-bos yang belum tahu, kalian bisa mempraktekkan di lahan kalian sendiri ya bos.